masalah dari Unauthorized Access to Computer System and Service, juga saya akan menjelaskan tentang teori cybercrime juga cyber law. Seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan Unauthorized Access to Computer System and Service, kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Dikutip dari Arifah tahun 2011, Tafane mengemukakan bahwa definisi cybercrime yaitu kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Yang kedua, karakteristik cybercrime. Karakteristik cybercrime yaitu perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut dilakukan dalam ruang atau wilayah cyber sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Ketiga, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk dari cybercrime antara lain. Poin pertama, kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer. Poin kedua, kejahatan yang menyangkut program atau software komputer. Poin ketiga, pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya, dan lain-lain. Teori dari cyber law dikutip dari Sujana tahun 2016. Cyber law berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Dimulai pada saat online dan memasuki cyberspace atau dunia maya. Istilah ini sering digunakan untuk hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, cyber law dapat diartikan pengertian umum yang mengacu kepada aspek regulasi atau perundang-undangan dari teknologi informasi dalam cyberspace. Sedangkan, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Dengan demikian, ada keterkaitan antara sistem perlindungan atas ciptaan berdasarkan UU HC dengan cyber law karena perkembangan teknologi informasi melalui internet akan berakibat pada ketentuan yang mengatur karya cipta. Penyebab terjadinya unauthorized access to computer system and service. 1. Dalam segi teknis, karena saling terhubungnya antara jaringan satu dengan jaringan yang lain, jadi memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. 2. Akses internet yang tidak terbatas. 3. Kelalaian pengguna komputer. 4. Mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. 5. Para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Semakin lemahnya pengamanan sistem, sehingga memudahkan pula para hacker mencuri data. Definisi unauthorized access to computer system and service. Unauthorized access to computer system and service dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Motif pelaku kejahatan atau hacker biasanya melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, juga ada yang melakukannya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi yang tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet. Selanjutnya saya akan membacakan dampak unauthorized access to computer system and service. Yang pertama, kurangnya kepercayaan terhadap negara yang disadap. Kedua, berpotensi menghancurkan negara dan mencoreng nama bangsa. Yang ketiga, kerawanan sosial dan politik yang ditimbulkan dari cybercrime. Yang keempat, munculnya pengaruh negatif dari
Situs-situs porno yang dapat diakses bebas tanpa batas dapat merusak moral bangsa. Yang kelima, dapat menciptakan cyber war, yaitu perang dari dunia maya yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau negara yang merasa merugikan tentang unauthorized access to computer system and service. Terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE mengatur tentang unauthorized access to computer system and service ada di pasal 30 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua ada di pasal 30 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan dokumen elektronik. Yang ketiga ada di pasal 30 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Dan ada beberapa pasal lainnya yang terdapat di pasal 35, pasal 46, dan pasal 51. Ini contoh kasus yang terkait dengan tema, yaitu pembobolan situs www.dkpp.go.id. Pelaku, yaitu Horizon, meretas situs Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya dengan mengubah tampilan website. Berikut kronologinya, yaitu pada tanggal 27 Desember 2013, peretasan diketahui ketika admin tidak bisa mengakses situs DKPP. Kemudian, kepolisian segera melacak peretasnya. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2014, tim Bareskrim membekuk Horizon saat sedang menjaga warnet Deltanet di Jalan Mayor Ruslan 3, Lahat, Sumatera Selatan. Setelah itu, polisi pun menemukan situs-situs yang dihacking oleh Horizon, diantaranya adalah situs milik beberapa universitas, pelita pos, dan instansi kesehatan. Kemudian polisi juga menyita barang bukti berupa 1 buah unit PC komputer, 1 unit HP dengan 2 SIM card, 1 buah akun email, dan juga 1 akun Facebook yang bernama Setan dari Surga. Dalam meretas situs DKPP atau website DKPP, Horizon menggunakan modus defacing atau mengganti tayangan asli website DKPP dengan MBT berlayar hitam yang merupakan tampilan untuk komunitasnya di dunia maya. Setelah pria yang bernama Setan dari Surga ditangkap, barulah diketahui bahwa dia sudah meretas 169 website. Pria yang hanya lulusan SMA tersebut mampu meretas 169 website setelah belajar autodidak. Ia meretasnya hanya untuk kepuasan semata dalam rangka menunjukkan keahlian kepada komunitasnya. Kepolisian menjelaskan, meskipun Horizon hanya mengganti tampilan website seseorang atau organisasi ataupun lembaga, tetapi tindakannya merupakan bagian dari tindak pidana yang hukumannya bisa mencapai 7 tahun, seperti yang tertuang pada pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat yang terlihat sepele, namun perbuatannya yang mengganti tampilan atau face, tetapi itu sudah melakukan akses ilegal pada sistem elektronik milik orang lain dan ini dipidana. Pada tanggal 8 Mei 2014, Pengadilan Negeri Lahat memvonis Horizon 10 bulan penjara dan denda 1 juta rupiah. Cara mencegah unauthorized access to computer system and service. Untuk menjaga keamanan sistem informasi diusahakan dengan membatasi hak akses. Pembatasan hak akses diantaranya: yang pertama, membatasi domain name. Yang kedua, menggunakan pasangan user ID dan password. Yang ketiga, mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibuka oleh orang yang memiliki kunci. Yang pertama, mengamankan sistem.
Mengamankan sistem bertujuan untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Membangun sebuah keamanan sistem, pengamanan secara personal, kemudian pengaman akan adanya penyerangan sistem melalui jaringan. Kedua, penanggulangan global diantaranya yaitu melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Kemudian, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Kemudian, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral. Yang ketiga, perlunya cyber law. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku. Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang teknologi informasi masih sangat lemah. Hingga saat ini di negara kita belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat cybercrime. Kemudian yang keempat yaitu perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga-lembaga khusus baik pemerintah maupun NGO diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Indonesia sendiri sudah memiliki Indonesia Computer Emergency Response Team. Unit ini merupakan point of contact bagi orang yang melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Bab 4 penutup. Ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Dari hasil pemaparan di semua bab-bab di atas, kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, cybercrime sangat berbahaya dan merugikan bagi sistem informasi. Yang kedua, unauthorized access to computer system and service merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Yang ketiga, unauthorized access to computer system and service merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Yang keempat, kejahatan unauthorized access to computer system and service berpengaruh terhadap keamanan negara dalam negeri. Kemudian ada saran. Pertama, tingkatkan keamanan sistem informasi bagi masing-masing user dan pengguna. Yang kedua, jangan memberikan kesempatan pada pelaku kejahatan cybercrime untuk melakukan aksinya. Yang ketiga, membatasi domain atau nomor IP yang dapat diakses. Yang keempat, menggunakan penggunaan user ID dan password. Yang kelima, mengenkripsikan data sehingga hanya dapat dibuka oleh orang yang memiliki kunci pembukanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.